kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan beribadah, kesempatan melayani, kesempatan menyembah Tuhan. Kami semua yang ada di sini Tuhan, kami bersepakat, kami percaya Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan sanggup, Tuhan ingin untuk bertemu dengan kita semua. Makasih Tuhan, kami menyiapkan seluruh keberadaan kami, telinga kami, hati kami, mata kami untuk Engkau. Ambil alih Roh Kudus saat kami menyembah Tuhan, biar kami mendengar suara-Mu, kami melihat wajah-Mu, kami merasakan hati-Mu, tangan-Mu Tuhan. Seluruh tubuh jasmani kami merasakan kehadiran Tuhan. Dalam nama Yesus kami menolak setiap hal yang bukan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan tempat ini dan semua yang kami gunakan untuk menyembah Tuhan. Kuduskan semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa semua yang bernafas biarlah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita yang berada di rumah secara online, percayalah bahwa Tuhan ada dimanapun. Saat kita panggil nama Yesus, di situ Allah hadir. Mari tutup mata sama-sama. Dimanapun kita duduk, kita tutup mata, dan kita mulai memanggil nama Tuhan. Yes, kami panggil Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus. Yesus kekasih jiwaku, ku panggil namamu, Yesus. Biar ku rasakan hadirmu, yeah. Tuhan, kami percaya apa kata firman. Biar semakin hari kami memilih untuk memperkatakan firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Bukan apa yang kami lihat, kami rasakan setiap hari. Bukan apa yang kami hadapi setiap hari. Tapi kami mau berlari dan menyatakan bahwa firman-Mu itu berkuasa. Kami mau percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memerdekakan, membebaskan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Katakan aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu Tuhan.
sudah diselamatkan. Yes and amen, aku sudah disembuhkan oleh dilur-dilur darah Yesus. Yes and amen, bahwa segala yang aku hadapi, aku bisa tampil di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, aku bisa menghadapi hari esok. Karena Tuhan yang memegang hidupku. Haleluya. Yes God, yes God. Yes God, sama-sama taruh tangan di dadamu dan berbicaralah kepada Tuhanmu. Katakan bahwa Tuhan, aku yakin aku sudah selamat. Tuhan, aku yakin aku udah sembuh. Tuhan, aku yakin aku udah bebas. Tuhan, aku yakin Engkau sudah menyediakan semuanya bagiku. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan tuh peduli sama semua kita. Tuhan mau menolong, Tuhan sudah menyediakan. Haleluya. Katakan yes. Yes. Kurang. 1, 2, 3 katakan yes. Yes. Yeah.
tutup mata dan renungkan kembali, Tuhan tuh baik banget. Hari kemarin, tahun lalu, 2 tahun lalu Tuhan baik banget. Sampai hari ini Tuhan setia, Tuhan baik. Tuhan gak pernah meninggalkan aku, Tuhan gak pernah meninggalkan kita semua. Justru Tuhan senang saat kita memutuskan untuk berlari padanya. Semakin terpuruk keadaan kita, Tuhan akan bersuka cita saat kita memilih untuk berlari kepadanya. Katakan amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan lagi. Kita tepuk tangan sama-sama. Tuhan yang mengubahkan hidupku. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji. Yes. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Uangku yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang bisa loncat, segala loncat. 1, 2, 3. Jalannya kasih-Mu selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tara. Sungguh tiada tara. Kasih dan cinta-Mu tidak ada batasnya, tidak ada habisnya Tuhan. Itu yang kami puji dari Engkau. Yes. Semua terpancar dari apa yang Kau lakukan, apa yang Kau ciptakan. Kami mau nyatakan, to God be the glory. Sama-sama katakan, to God be the glory for the things He's done. To God,
duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab hidupku gak sama ketika Tuhan datang. Ketika aku memperkatakan firman, apa yang aku hadapi pasti berbeda. Karena aku punya kuasa. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati ada di dalamku. Saya ingin kita semua memperoleh kepercayaan diri yang baru saat kita memperkatakan hal ini. Karena Tuhan Yesus mau, Tuhan peduli. Ya. Dan pilihan kita untuk berlari kepadanya adalah bagian yang paling penting, bagian yang paling indah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Suaramu
Engkau yang paling berharga Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau harta yang paling berharga bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sungguh baik. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan siang hari ini. Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu siang hari ini. Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya diberi tema oleh Ibu Gembala, menang atas diri sendiri. Ya, berbicara mengenai menang atas diri sendiri ini, saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Setiap kita itu pasti memiliki area-area kelemahan yang harus kita menangkan setiap hari. Setiap kita pasti memiliki area-area di mana kita berjuang untuk memenangkan area itu Bapak Ibu. Area-area dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Area kelemahan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, ada yang mudah marah, ada yang gampang tersinggung, ada khawatir yang berlebihan, ya, kecemasan, ketakutan. Itu adalah area-area yang perlu kita menangkan dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita memiliki area yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, hal-hal ini terjadi di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Ya. Misalnya orang yang sakit hati. Ketika kita sakit hati dengan seseorang, mungkin hari pertama kita ngerasa, ya situ mungkin karakternya dia seperti itu. Tapi di hari-hari berikutnya kok kita jadi mikir ya, oh ya dia itu memang nyebelin ya. Akhirnya sakit hati itu bertambah Bapak Ibu. Nah, iblis itu seringkali mengambil kesempatan di sini Bapak Ibu. Iblis ini seringkali mengambil peran di sini untuk mengingatkan kita pada hal-hal yang menyakiti hati kita. Untuk mengingatkan kita pada hal-hal yang membuat kita khawatir. Nah, iblis seringkali ambil peran di sini Bapak Ibu. Makanya penting buat kita untuk kita bisa memenangkan area-area kelemahan kita. Iblis itu pekerjaannya mengalihkan kita supaya kita kalah di area-area ini. Ya, contohnya nih Bapak Ibu, iblis itu memang kerjaannya mengalihkan. Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden dengan pohon buah-buahan yang begitu banyak, betul? Pasti ada ratusan mungkin ribuan pohon buah-buahan yang ada di Taman Eden. Tapi iblis ini berusaha mengalihkan perhatian Hawa dan Adam pada satu pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Padahal ada ratusan mungkin ribuan pohon buah-buahan di Taman Eden.
Nah, iblis berusaha mengalihkan Adam dan Hawa di satu pohon. Pohon yang dilarang sama Tuhan untuk dipetik. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, iblis itu pekerjaannya seringkali mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang membuat kita khawatir. Kepada hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita sakit hati. Nah, ini pekerjaan si jahat seperti itu, Bapak Ibu. Dia sering mengalihkan perhatian kita supaya apa? Ya supaya kita nggak bisa menang di area-area kelemahan kita. Ketika kita khawatir dengan kebutuhan, misalnya, iblis mulai ingetin, besok kamu bayar SPP gimana? Bayar SPP anakmu gimana? Besok mau makan apa? Gimana besok kalau hujan kerjaannya sepi? Gimana besok kalau hujan nggak ada yang beli? Warungnya sepi. Nah, iblis itu berusaha membuat kita khawatir. Nah, ini semua terjadi di mana Bapak Ibu? Pikiran. Semuanya diolah di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar di sini Bapak Ibu. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh ini ya tubuh kita. Jiwa itu berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa Bapak Ibu. Pikiran kita, perasaan kita, itu jiwa. Dan roh. Ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya mulai dari ayat ini Bapak Ibu. Kata mati di sini, yang mati adalah rohnya Bapak Ibu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang mati ini rohnya. Adam masih hidup, secara tubuh dia masih hidup, Adam dan Hawa masih hidup. Tapi rohnya mati, hubungannya dengan Tuhan terputus Bapak Ibu, karena dosa. Hubungan dengan Allah terputus karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, kabar baiknya, Yesus itu datang membawa pemulihan hubungan Bapak Ibu. Dari roh manusia yang terputus hubungannya dengan Tuhan, di Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lahir baru itu roh kita Bapak Ibu. Tubuh kita masih sama, jiwa kita masih sama, tapi roh kita lahir baru. Hubungan kita sama Tuhan dipulihkan. Komunikasi kita sama Tuhan dipulihkan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dipulihkan, kita menjadi anak-anak Allah, kita bisa berseru ya Aba ya Bapa, dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Ya, tapi jiwa dan tubuh kita ini belum berubah, masih tetap Bapak Ibu. Ya, ketika saya terima Yesus, saya nggak langsing, tubuh saya masih sama. Pak Yulis ketika terima Yesus rambutnya masih putih, tidak berubah jadi hitam. Secara fisik kita masih sama,
Tapi roh kita sudah berbeda. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris. Nah, untuk menang atas diri sendiri, kita mesti memiliki hidup yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini yang saya mau ajak Bapak Ibu belajar bersama-sama. Untuk menang atas diri sendiri, kita mesti memiliki hidup yang dikuasai oleh firman. Nah, hidup yang dikuasai firman ini seperti apa? Nah, kita belajar bersama Bapak Ibu. Ya, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya mau ajak kita membahas ayat ini ya. Yesus itu adalah pokok anggur, amin. Dan kita adalah ranting. Kita adalah ranting, Yesus itu pokok anggur yang benar. Bagian ranting itu apa Bapak Ibu? Bagian ranting itu dia melekat pada pokoknya. Nah, pengertian melekat itu seperti apa Bapak Ibu? Melekat itu adalah kesadaran penuh bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Yesus. Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Dia. Kesadaran penuh dalam hal ini itu benar-benar harus kita pahami bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap saat Yesus itu ada di dalamku dan aku di dalam Dia. Melekat itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesadaran bahwa kita itu benar-benar ada di dalam Tuhan. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya burung kakak tua. Ya, saya punya burung kakak tua, saya taruh di pundak saya. Ketika saya berjalan, saya pergi ke pasar, saya ajak ini. Saya main ke tempat Pak Yuli, ini saya ajak. Tentunya saya menyadari bahwa burung kakak tua ini ada di pundak saya. Tak ajak kemana-mana, mau tak pamerin sama Pak Yuli, mau saya tak pamerin pada siapa yang ketemu dengan saya. Saya sadar ini ada di pundak saya. Kesadaran penuh bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Dia, ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menyadari kita Yesus di dalam kita dan kita di dalam Dia, ketika kita menyadari ini benar-benar membuat kita, identitas kita itu, oh ini loh identitasku tuh seperti ini. Yesus tuh di dalam aku di dalam Dia. Saya diberkati dari ayat ini Bapak Ibu. Buktinya Allah ada di dalam kita. Ya. Buktinya apa kalau Yesus itu di dalamku dan aku di dalam Dia? Kelihatan ya? Di Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ini hari Tuhan menciptakan bumi dan isinya. Ya, di Kejadian 1 ayat 20 ini Tuhan berfirman kepada siapa Bapak Ibu? Hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup. Allah berfirman kepada air. Ya, Kejadian 1 ayat 20 ini Tuhan berfirman kepada air. Hendaklah dalam air berkeriapan. Allah berfirman kepada air. Ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat 24 Tuhan berfirman kepada bumi. Tuhan berfirman kepada bumi. Ayat 26 Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Tuhan itu menciptakan kita, dia berfirman kepada dirinya sendiri Bapak Ibu. Inilah buktinya bahwa Tuhan itu di dalam kita dan kita di dalam dia. Amin. Allah menciptakan kita, dia berfirman. Ini identitas kita Bapak Ibu. Dan inilah yang iblis kerjakan, dia mencuri identitas. Iblis itu berusaha curi identitas kita, supaya kita enggak menikmati janji-janji Tuhan. Ini yang iblis curi. Iblis berusaha membuat kita ragu-ragu sama Tuhan. Aku sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, kenapa hidupku enggak berubah? Iblis mulai munculin hal-hal yang membuat kita ragu-ragu. Dia berusaha curi identitas kita. Aku sudah puluhan tahun ke gereja, tapi kenapa hidupku enggak berubah? Kenapa aku masih bergumul dalam area-area yang sama? Kenapa aku masih bergumul dengan area-area kebutuhan padahal aku sudah puluhan tahun jadi orang Kristen? Ada yang mesti kita ubah Bapak Ibu. Nanti kita belajar Bapak Ibu. Nah, iblis ini berusaha curi identitas kita. Contohnya ketika Yesus dicobai di padang gurun Bapak Ibu. Iblis aja berusaha curi loh identitasnya Yesus. Ya, saya bacain aja. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus Bapak Ibu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu tuh Yesus itu adalah anak Allah. Tapi dia mulai coba bikin Yesus ragu-ragu. Jika engkau anak Allah, coba ubah batu ini jadi roti. Iblis berusaha membuat Yesus ragu-ragu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 6, gak berhenti sampai di situ. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis berusaha mengalihkan. Iblis berusaha mencuri identitas. Nah, seringkali dalam kehidupan kita mengalami hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Aku sudah ke gereja, aku sudah berdoa, tapi kenapa hidupku gak berubah? Iblis mulai, nah pekerjaan iblis itu seperti itu. Ya, dia mulai alihkan supaya kita ragu-ragu, supaya kita khawatir. Nah, penting buat kita menyadari identitas kita setiap hari Bapak Ibu. Sadar betul identitas kita. Makanya kita perlu firman. Hidup yang dikuasai firman itu seperti apa? Hidup yang dikuasai firman adalah ketika kita melekat. Melekat itu seperti apa? Kita belajar di sini Bapak Ibu. Ya, kita adalah ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Ranting itu tidak perlu mengusahakan buah. Semua nutrisi didapat dari pohonnya. Ranting tidak perlu mengusahakan buah, semua dari pohon. Ranting itu berbuah otomatis. Kalau kita melekat, buah itu otomatis Bapak Ibu, tidak perlu kita usahakan. Kita tidak perlu mengusahakan aku harus baik sama semua orang. Aku berusaha untuk aku baik. Enggak. Itu akan otomatis terjadi, kita akan baik dengan semua orang.
kalau kita melekat pada pokok anggur. Dan ranting itu tidak pernah tersinggung Bapak Ibu. Ranting itu tidak pernah khawatir dia mau berbuah atau enggak. Ranting itu tidak khawatir, ranting itu tidak tersinggung. Buah itu mau dimakan orang, mau diinjak-injak orang, buahnya mau dibuang, ranting tidak pernah tersinggung. Dan ranting tidak khawatir, dia akan terus berbuah jikalau dia menempel melekat pada pokoknya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Melayani Tuhan ini adalah buah Bapak Ibu. Buah kita melekat sama Tuhan itu melayani. Buah kita melekat sama Tuhan, kita memimpin kelompok sel. Itu buahnya. Nah, buah ini mesti dinikmati banyak orang toh. Ketika buah kita tidak dinikmati banyak orang, ya ranting ini ya enggak tersinggung. Wah, buahmu kecut. Enggak apa-apa. Vitamin. Ya. Ranting itu tidak perlu mengusahakan buah. Bagaimana kita melatih diri kita untuk menjadi ranting yang melekat pada pokoknya? Nah, ini mesti kita latih Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ini harus dilatih? Karena ini adalah sebuah proses Bapak Ibu, tidak instan. Kita mesti latih diri kita, kita mesti melatih. Ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kuncinya ada di pikiran kita Bapak Ibu. Kuncinya ada di jiwa. Nah, tadi kita katakan roh kita sudah lahir baru. Roh kita ini sudah sempurna karena Yesus sudah tinggal dalam diri kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita sempurna Bapak Ibu. Kita menjadi anak Allah. Nah, yang perlu berubah apa? Jiwa kita. Pikiran kita ini perlu dilatih. Pikiran kita perlu dilatih, diisi dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita melatih pikiran kita Bapak Ibu? Bagaimana kita melatih pikiran kita ini penuh dengan firman? Bagaimana kita melatih pikiran kita ini, hidup kita ini dikuasai oleh firman? Ya, yang pertama kita perlu melatih pendengaran kita Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saya mengerti kebenaran ini, saya melatih diri saya. Kalau saya baca renungan setiap hari, dulu saya bacanya dalam hati, tak batin. Nah, saya mulai perkatakan Bapak Ibu. Ketika saya perkatakan, telinga saya mendengar, iman itu bertumbuh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa dari firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini adalah benih yang sempurna. Dan karena firman itu adalah Allah sendiri Bapak Ibu. Kita mesti latih pendengaran kita. Di Lukas 10 Tuhan Yesus ajarin pelajaran yang luar biasa. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini kata Tuhan Yesus Bapak Ibu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus ngajarin kita di sini Bapak Ibu, yang terbaik itu mendengarkan perkataannya. Kita mesti latih pendengaran kita.
Apa yang kita dengar setiap hari? Berita-berita dunia, berita-berita negatif. Iblis berusaha mengalihkan perhatian-perhatian kita supaya kita mendengarkan hal-hal dari dunia. Iblis berusaha mengalihkan perhatian-perhatian kita supaya kita mendengarkan berita-berita negatif. 2023 besok resesi. Beritanya seperti itu. Anak-anak Tuhan gimana? Besok kamu kerjaanmu seperti apa? Iblis sukanya seperti itu, membuat kita khawatir. Yesus ajarin kita ketika dia dicobai di padang gurun, Yesus melawan dengan apa? Firman. Oh, enggak saya tulis. Yesus melatih kita, Tuhan Yesus ngajarin kita ketika iblis mencobai dia di padang gurun, Tuhan bilang ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis ini berbicara mengenai firman. Nah, untuk melatih pikiran kita penuh dengan firman, yang pertama kita latih pendengaran kita Bapak Ibu. Apa yang kita dengar? Dengerin khotbah, dengerin firman. Nah, kita mesti latih ini. Yang kedua, kita mesti latih perkataan kita Bapak Ibu. Wah, ini yang seringkali butuh perjuangan Bapak Ibu. Ya, kita mesti latih perkataan kita. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang iman Bapak Ibu. Orang yang memiliki iman itu pasti akan berkata-kata sesuai firman-Nya. Iman itu pasti akan menggerakkan lidah kita untuk kita berkata-kata Bapak Ibu. Untuk kita mendeklarasikan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita mesti latih perkataan kita. Ya. Allah di dalam kita, identitas kita. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ya. Allah menciptakan seluruh bumi, Dia hanya berfirman, Dia berkata-kata. Tuhan menciptakan semuanya itu dengan berkata-kata Bapak Ibu. Jadilah cakrawala. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadilah, ya, Tuhan menciptakan semuanya itu dengan berkata-kata. Nah, Yesus ada di dalam kita. Kuasanya ketika Yesus menciptakan, ketika Allah menciptakan bumi ini dengan perkataannya, kuasanya sama ketika kita berkata-kata Bapak Ibu. Makanya penting buat kita untuk melatih perkataan kita. Ketika anak kita nyebelin misalnya, kita perkatakan apa buat anak ini? Ketika staf kita kerjaannya nggak beres misalnya, kita perkatakan apa buat mereka? Perkataan kita penuh kuasa. Nah, ini perlu kita latih Bapak Ibu. Ya, ketika usaha kita, banyak orang bilang tanggal 6 lebih rame daripada tanggal tua. Ya, itu perkataan Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu tidak terbatas dengan seperti itu. Tidak. Karena itu yang kita perkatakan, itu yang kita percayai, ya itu yang terjadi. Ya. Orang bilang selo-selone menungso. Yaitu dunia yang berkata. Firman Tuhan gak pernah berkata seperti itu. Nah, kita mesti latih perkataan kita.
Karena perkataan kita penuh kuasa, Bapak Ibu. Nah, hidup yang dikuasai firman itu nanti seperti ini, Bapak Ibu. Kebenaran firman itu harus lebih kuat daripada kenyataan, bukan sebaliknya. Nah, biasanya banyak orang itu seperti ini. Aku tahu Allah itu memenuhi segala kebutuhanku, tetapi kenyataannya sulit buat aku menghadapinya. Nah, orang yang dipenuhi dengan firman, kebalik Bapak Ibu. Aku tahu banyak kebutuhan yang sedang aku hadapi, tetapi aku percaya Allahku memenuhi segala keperluanku. Ini hidup yang dikuasai firman. Aku tahu kasih itu mengampuni, tetapi dia terus melukaiku terus menerus. Gimana aku bisa mengampuni dia? Gak bisa. Nah, orang yang dipenuhi firman beda. Aku tahu dia melukaiku terus menerus, tetapi aku percaya kasih Tuhan ada di dalam aku dan aku bisa mengampuni. Itu hidup yang dikuasai oleh firman, Bapak Ibu. Hidup yang dikuasai firman itu kebenaran firmannya lebih kuat daripada kenyataan yang dihadapi. Nah, ini proses Bapak Ibu, ini enggak bisa instan, ini mesti kita latih. Ini mesti kita latih setiap hari. Ya, kita pahami tentang melekat, kesadaran penuh, Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia. Kita adalah ranting. Ranting itu melekat pada pokoknya. Dan kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman melalui apa yang kita dengar dan melalui perkataan kita. Jadi setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu, misalnya ketika kita marah di kantor, ya kita marah di kantor, rasa dongkolnya di hati, kebawa enggak sampai di rumah? Kebawa. Anak-anak, keluarga kena dampaknya enggak? Kena. Nah itu sebuah proses yang mesti kita latih Bapak Ibu. Ketika hal-hal itu terjadi, kita mesti perkatakan firman. Aku akan tetap bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Tuhan, aku mengucap syukur buat apa yang aku alami hari ini. Tapi aku akan tetap bersuka cita. Tuhan, aku mengucap syukur buat kebutuhan-kebutuhan yang aku hadapi. Tapi aku percaya Engkau memenuhi segala keperluanku. Engkau memenuhi segala kebutuhanku. Firman Tuhan ini mesti lebih kuat Bapak Ibu. Nah kita mesti isi pikiran-pikiran kita penuh dengan firman. Kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini setiap hari. Setiap hari kita pasti menghadapinya. Tapi ketika kita hidup dikuasai firman, hidup kita berkemenangan Bapak Ibu, amin. Hidup kita berkemenangan setiap hari. Ini yang menjadi doa saya Bapak Ibu. Tuhan, setiap hari saya selalu berdoa. Tuhan, aku mau hidupku dikuasai firman. Aku mau hidupku setiap hari dikuasai firman. Karena ini yang jadi pegangan kita Bapak Ibu. Tuhan itu pengen kita bergantung sama Dia. Makanya firman Tuhan itu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Nya bukan lampu sorot Bapak Ibu. Pelita. Supaya kita bergantung sama Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah ini mesti kita latih. Mendengar, berkata-kata, dan berdoa. Berdoa itu dua arah Bapak Ibu. Kita berbicara dan kita mendengar. Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan.
Yang namanya komunikasi pasti dua arah, enggak satu arah. Kita mesti latih diri kita untuk mendengar ketika kita berdoa. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan hari ini? Mulai latih Bapak Ibu, dengar. Mulai dengar. Apa yang Tuhan mau? Ini mesti kita latih. Berdoa itu mendengar Bapak Ibu. Kita mesti dengar. Ya. Bu Gembala seringkali menyampaikan kebenaran firman tentang doa. Ya, beliau sering katakan dia mesti dengar dulu. Beliau seringkali katakan mesti dengar dulu. Ini penting Bapak Ibu. Kita mesti dengar. Yang terbaik adalah mendengarkan perkataannya. Setiap hari kita mesti dengar Bapak. Dengan mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman. Dengan mendengarkan firman Tuhan. Dengan memperkatakan firman Tuhan. Itu membuat kita semakin melekat pada pokok anggur. Amin Bapak Ibu. Ya, kebenaran harus lebih kuat dari kenyataan, bukan sebaliknya. Semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Tantangan apapun yang kita hadapi, semuanya kembali kepada firman Bapak Ibu. Apa kata firman Tuhan dari tantangan-tantangan yang aku hadapi? Apa kata firman Tuhan dari area-area kelemahan yang aku hadapi ini, kata firman Tuhan apa? Saya belajar banyak di sini Bapak Ibu. Tentang mengatasi area-area kelemahan. Dulu kalau saya khawatir, sampai gak bisa tidur. Kekhawatiran itu benar-benar menguasai saya sampai saya berpikir, wah engkau gek ngene yo, gek gini yo. Sampai saya gak bisa tidur Bapak Ibu. Dan itu benar-benar mencuri damai sejahtera dan sukacita kita. Sangat mencuri. Nah, segala sesuatu yang membuat kita gak sejahtera, gak sukacita, itu pasti dari si jahat. Itu pasti dari si jahat. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi sukacita, dia curi damai sejahtera. Dia curi janji-janji Tuhan buat kita. Dia curi identitas. Ya Bapak Ibu, bagian kita melekat pada pokok anggur. Bagian kita hanya melekat, terus isi, terus dengar, terus perkatakan firman Tuhan dalam hidup ini. Buah itu otomatis Bapak Ibu. Kita nggak perlu mengusahakan buah itu. Kita belajar Bapak, ini adalah proses, nggak bisa instan. Proses untuk kita bertumbuh. Ya, sama ranting itu bertumbuh dia. Ketika dia melekat, dia bertumbuh, proses sampai dia berbuah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita terus melekat, kita akan bertumbuh dan berbuah. Dan kita bisa mengalahkan segala area-area kelemahan kita. Dan kita menang atas diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya undang worship team untuk maju ke depan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik. Shikaraya ramana maramaya shike. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang perlu kita rubah adalah pikiran kita Bapak Ibu.
Yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita, Bapak Ibu. Ketika pola pikir kita berubah sesuai firman Tuhan, hidup kita pasti berubah. Bagian kita adalah melekat pada pokok anggur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kelemahanku. Aku punya beberapa area kelemahan yang harus aku menangkan setiap hari. Tuhan, aku mau mengisi pikiranku dengan firman-Mu. Tuhan, aku mau melekat pada pokok anggur. Tuhan, aku mau menyadari setiap hari bahwa Engkau ada di dalam aku dan aku di dalam-Mu. Karena bukan aku lagi yang hidup, tetapi Engkau ada di dalam aku, Tuhan. Haleluya. Dan kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan kita berbuah sangat banyak. Kerinduan Tuhan kita berbuah banyak, Bapak Ibu. Melekatlah kepada Tuhan. Melekatlah pada pokok anggur. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Shikarala maramaya shike. Haleluya. Bapa, aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Biarlah pikiran-pikiran kami penuh dengan firman-Mu. Pikiran-pikiran kami penuh dengan firman-Mu, Tuhan. Perkataan kami senantiasa perkataan yang penuh firman. Perkataan yang membangun. Perkataan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau melatih diri kami, Tuhan, untuk kami melekat kepada-Mu, Tuhan. Kami mau melatih diri kami, Tuhan, untuk kami melekat pada pokok anggur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Kau baik, Kau peduli. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami diberkati. Yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Saya akan memberi persembahan. Mari mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami menabur, kami memberi. Terima kasih untuk semua yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan ucapan syukur. Kami memberi dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan baik, Tuhan menyediakan segalanya yang kami perlukan. Bahkan sebelum kami ada di dunia ini, Tuhan. Kau mengenal setiap kami masing-masing kami. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menerima semua berkat yang Tuhan sediakan. Mulai hari ini, esok dan seterusnya, kami hidup oleh iman. Iman yang membawa kami pada keselamatan, kemenangan dari hari ke hari. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu
pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda. Yang berdoa sama saya persilahkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu yang indah dan kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan senantiasa setiap hari dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hanya oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau lah menjadi juru selamat kami, Engkau lah kota benteng dan perlindungan kami yang teguh, tempat kami untuk berlari dan kami boleh mendapatkan kenyamanan, ketenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau adalah pencipta alam semesta dan Engkau lah yang menguasainya, dan Engkau adalah penjuna dan kami hanyalah tanah liat. Pada sebab itu Tuhan, Engkau bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, senantiasa melekat kepadamu ya Tuhan. Agar kami boleh mengalahkan segala karakter atau sifat-sifat yang senantiasa menghalangi kami untuk maju dan berbuah di dalam-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, segala iri hati, kedengkian, sakit hati, kepahitan, dan keangkuhan hidup di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh berubah di dalam Yesus Kristus melalui firman yang telah Kau ajarkan pada siang hari ini Tuhan. Supaya firman-Mu itu memberikan pengertian di dalam hati kami. Supaya kami hidup benar-benar seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan kami boleh berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan atas bangsa kami. Karena Engkau memberikan keamanan, kedamaian saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Bapa, bangkit dan berkuasalah bagi bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai pemimpin presiden kami ya Tuhan. Untuk memberikan otoritas, memberikan kecerdasan spiritual, memberikan hikmat dan memberikan ketegasan di dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan dengan baik. Oleh karena hanya kasih karunia yang Kau berikan bagi pemimpin kami saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati Pak Jokowi secara pribadi di mana saja berada. Allah senantiasa melindungi dan memberikan kasih karunia sehingga Tuhan negeri ini menjadi aman, damai sejahtera,
Dan kiranya setiap rakyatnya di negeri ini Tuhan boleh menghormati dan segan sehingga terjadi bangsa ini aman, damai sejahtera, bersatu, maju dan mampu mengatasi segala tantangan dia akan di masa depan yang akan datang. Baik krisis-krisis yang akan datang saat ini Tuhan, kalau kami bersatu dan Kau Allah Tuhan menjagai dan membela bangsa ini dan mengasihi bangsa ini, maka bangsa ini akan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sarah saat ini Tuhan yang melayani di Jakarta. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi dan Engkau tambahkan hikmat kasih karunia sehingga dalam melayani Tuhan memuliakan nama Tuhan dan mujizat terjadi. Demikian pula Tuhan kami berdoa Bapa, kami bersyukur Engkau pakai Kau sani Tuhan, kiranya lebih lagi Tuhan Engkau bukakan pengertian rasa firman-Mu ya Tuhan, sehingga dalam melayani nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Demikian pula para staf dan hamba-hamba Tuhan, pelayan seluruh di gereja ini, kiranya Tuhan Kau pakai dengan heran dan luar biasa, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala rencana pembangunan dan misi visi gereja ini, kiranya Tuhan Allah sendiri yang bertindak menolong, Tuhan yang akan menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan, baik anggaran, biaya dan segala sesuatunya, Tuhan akan melimpahkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan, saat ini Tuhan apa yang sesuai menjadi kerinduannya, baik mereka yang sakit Tuhan, sakit apapun Tuhan, yang baik di rumah sakit, baik yang ada di sini, baik yang di rumah, kiranya Tuhan lawat secara pribadi dan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Kau beri karunia setiap jemaat-Mu dalam kehidupannya setiap hari, sukacita, damai sejahtera, dan segala sesuatunya. Karena kami boleh bersyukur, karena Engkau Allah menjadikan kami anak-anak-Mu dan berhak menerima waris kerajaan surga, dan Engkau Allah kemuliaan kami untuk selama-lamanya. Demikianlah Tuhan, setiap doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati, pikiran, akal budi kita kepada Allah Bapa yang di surga. Kiranya kasih karunia Allah dan penyertaan Tuhan Yesus Putranya yang tunggal, serta penghiburan Roh Kudus senantiasa memberikan penyertaan di dalam keluarga kita, usaha bisnis pekerjaan, pelayanan, studi kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Semua yang diberkati dan menerima firman yang hidup, mari bersama kita mengucapkan kata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan berdoa sebelum pulang dan jangan lupa mengenakan masker.